Hai, halo. Berjumpa kembali dengan Sisi Hukum. Kali ini kita akan kembali melanjutkan diskusi kita terkait aspek hukum transaksi derivatif. Diskusi kita lanjutkan dengan membahas mengenai risiko transaksi derivatif. Sebelum kita melanjutkan diskusi kita, ada baiknya kita mengingat kembali pengertian atau definisi dari transaksi derivatif. Sebagaimana karena kita diskusikan sebelumnya, transaksi derivatif didefinisikan sebagai transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, equity, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen. Bahwa salah satu tujuan dari transaksi derivatif adalah sebagai sarana untuk melakukan mitigasi risiko atau seringkali dikenal dengan sebutan hedging. Nah, sebagai sarana hedging, transaksi derivatif setidaknya dapat digunakan untuk memitigasi risiko-risiko yang terkait dengan risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah transaksi derivatif tidak mempunyai risiko? Nah, ini merupakan pertanyaan yang menarik, karena salah satu tujuan dari transaksi derivatif adalah untuk melakukan hedging atau lindung nilai. Lindung nilai atau hedging sendiri merupakan aktivitas untuk melakukan mitigasi atas risiko pasar. Di samping derivatif juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memitigasi risiko kredit. Sebelum kita melanjutkan diskusi mengenai transaksi, sebelum kita melakukan transaksi derivatif, regulasi menyarankan kita untuk terlebih dahulu mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul. Bahkan, bank penyedia jasa atau penyedia produk derivatif diminta untuk mengingatkan pengguna produknya mengenai kemungkinan risiko yang mungkin timbul dari transaksi derivatif yang mungkin dihadapi oleh nasabahnya. Sehingga nasabah aware bahwa transaksi derivatif sebagai transaksi yang mempunyai risiko cukup tinggi dapat memberikan risiko juga kepada nasabah pembeli produk derivatif. Secara umum, risiko tersebut merupakan bagian dari risiko yang mungkin timbul dari transaksi perbankan. Transaksi derivatif pada dasarnya secara garis besar mempunyai potensi risiko berupa risiko kredit. Nah, risiko kredit ini sebenarnya merupakan risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty untuk melakukan pembayaran kewajibannya pada saat jatuh tempo kepada kita. Jadi, kegagalan pembayaran ada pada counterparty kita, sehingga menimbulkan risiko kita tidak dapat menerima pembayaran. Risiko kredit dapat timbul terutama karena terjadinya gagal bayar yang dialami oleh counterparty. Di samping itu, terdapat pula bentuk atau penyebab risiko kredit lainnya seperti cross default yang terjadi karena counterparty dinyatakan default oleh pihak lain atau berdasarkan perjanjian lain sehingga menimbulkan atau men-trigger default terhadap pihak lainnya. Ada lagi risiko kredit karena rating downgrade sehingga counterpart dinyatakan default berdasarkan klausula default. Yang lainnya, risiko kredit lainnya karena jaminan non-executable sehingga kita tidak dapat memperoleh pembayaran yang berasal dari agunan. Risiko berikutnya adalah risiko pasar. Risiko pasar secara umum disebabkan karena volatilitas suku bunga dan nilai tukar. Sebagaimana kita sebutkan bahwa untuk transaksi perbankan, transaksi derivatif yang dapat dilakukan adalah transaksi yang merupakan turunan dari suku bunga dan nilai tukar.
Volatilitas yang berlebihan dapat mengakibatkan pembayaran yang diperoleh dari transaksi derivatif tidak dapat mengcover nilai pasar saat pembayaran kita terima. Risiko likuiditas terjadi karena adanya ketidaksesuaian arus kas. Nah, risiko operasional ini merupakan jenis risiko yang coverage-nya cukup luas. Pada pokoknya terdiri dari risiko yang timbul akibat terjadinya fraud, kegagalan settlement atau sistem, kegagalan menyerahkan underlying, adanya perbedaan waktu dan perbedaan mata uang. Kemudian ada risiko compliance. Risiko compliance timbul karena transaksi derivatif tidak dilakukan atau dilakukan tidak sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan. Contoh dari risiko compliance adalah misalnya karena transaksi derivatif dilakukan tanpa adanya underlying. Kemudian ada lagi risiko hukum. Risiko hukum pada dasarnya merupakan risiko yang timbul berupa potensi dispute atau perbedaan penafsiran atas perjanjian derivatif. Potensi dispute pada risiko hukum dapat timbul karena adanya perbedaan penafsiran atau perjanjian atau kontrak derivatif. Dan adanya kemudian juga karena adanya perbedaan sisi hukum apabila transaksi derivatif dilakukan oleh subjek hukum yang berada di yurisdiksi yang berbeda pada transaksi cross-border transaction atau oleh subjek hukum yang tunduk pada dua atau lebih sistem hukum yang berbeda. Perbedaan penafsiran dan perbedaan konsep hukum juga dapat mengakibatkan ketidakjelasan secara transaksi. Risiko ini timbul karena para pihak tidak menuangkan syarat-syarat transaksi dengan jelas dan lengkap dalam perjanjian. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, bisa terjadi karena kurangnya pemahaman para pihak mengenai transaksi derivatif, termasuk risiko yang mungkin timbul dan penyelesaian transaksi. Misalnya, pada waktu drafting, para pihak tidak memahami bagaimana penyelesaian transaksi akan dilakukan, settlement, mekanisme pembayarannya, terus apa yang menjadi underlying-nya, apa potensi default yang mungkin terjadi. Nah, ini yang dapat mengakibatkan perbedaan pemahaman. Ketidakjelasan ini sebenarnya dapat dimitigasi dengan menyusun syarat-syarat transaksi yang jelas dan mudah dipahami oleh para pihak. Bagaimana caranya? Salah satu cara yang paling mudah adalah para pihak menggunakan model perjanjian yang telah disusun dan biasa digunakan oleh para pelaku pasar. Perjanjian ini disusun oleh para pelaku derivatif atau biasa disebut dengan market documentation. Market documentation yang biasa digunakan biasanya para pihak menggunakan ISDA agreement yang diterbitkan oleh ISDA atau International Swap and Derivative Association, atau bisa juga menggunakan perjanjian induk derivatif yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Risiko hukum lainnya adalah hubungan hukum transaksi dianggap tidak jelas. Ini mungkin terjadi antara lain karena tidak adanya atau tidak jelasnya pengaturan dalam perjanjian derivatif, terutama karena setiap transaksi derivatif merupakan transaksi yang unik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya setiap jenis transaksi mempunyai konsep yang berbeda, sehingga memiliki hubungan hukum yang berbeda jika dibandingkan dengan transaksi derivatif lainnya. Misalnya transaksi forward
akan mempunyai konsep yang berbeda dengan ARS, atau berbeda dengan cross currency swap, atau berbeda dengan konsep yang ada di CDS. Nah, konsep-konsep ini yang perlu dipahami. Risiko-risiko ini pada dasarnya dapat dimitigasi apabila para pihak dapat menentukan hubungan hukum untuk masing-masing transaksi derivatif. Kemudian terdapat juga risiko suatu transaksi derivatif dianggap sebagai perjanjian untung-untungan. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Derivatif bisa dianggap sebagai perjanjian untung-untungan karena transaksi derivatif mempunyai unsur untung-untungan, dan pada saat melakukan transaksi, para pihak tidak mempunyai underlying transaction atau transaksi mendasari dilakukannya transaksi derivatif tersebut. Misalnya untuk mengantisipasi perbedaan nilai tukar antara pendapatan dengan kewajiban, atau untuk keperluan pembayaran hasil pembayaran yang menggunakan proceed dari hasil ekspor. Proceed hasil ekspor adalah mata uang falas, kewajiban pembayaran dalam mata uang rupiah atau mata uang lainnya. Sehingga terdapat underlying transaction untuk mengubah uang dari mata uang falas ke mata uang lainnya. Untuk menghindari suatu transaksi derivatif dianggap sebagai perjanjian untung-untungan, maka para pihak perlu melakukan mitigasi dengan melakukan transaksi derivatif yang mengacu pada underlying transaction sebagaimana diatur dalam regulasi. Demikian diskusi kita mengenai risiko-risiko yang mungkin timbul dari transaksi derivatif. Pantau terus update terbaru dari sisi hukum, dan jangan lupa untuk klik tanda subscribe dan lonceng untuk memperoleh update terbaru dari sisi hukum. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di diskusi berikutnya hanya di sisi hukum. Bye.